Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 28 Februari 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tua Bukan Kelemahan. Tua bukan kelemahan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dari muda kami sampai masa tua kami tetap menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kekuatan, dan penuh dengan kemerdekaan di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tua bukan kelemahan. Menjadi tua ditakutkan oleh anak-anak muda. Menjadi tua ditakutkan oleh orang-orang yang memang sudah menjadi tua dan menuju lansia. Karena tua itu dianggap dan diidentifikasikan dengan kelemahan, tidak berdaya, tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa, tidak menarik. Maka itu yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Sahabat seperjalanan, kalau kita boleh berkata, setiap usia punya kelebihan dan kelemahan. Anak-anak punya kelebihan karena faktor kemungkinan hidupnya masih jauh lebih panjang, namun juga punya kelemahan. Anak-anak tidak punya pengalaman, anak-anak rapuh, anak-anak bisa dalam kondisi bahaya. Anak-anak muda juga punya kelemahan, dia masih berjuang. Masa depannya masih penuh dengan ketakutan apa yang akan dilewatinya pada masa-masa depannya. Namun orang tua juga penuh dengan kelemahan, biasanya secara fisik. Namun orang tua penuh dengan kekayaan dan penuh dengan kekuatan. Kekuatan pengalaman, kekayaan perjalanan hidup yang sudah dilalui. Sementara anak-anak muda adalah anak-anak yang miskin. Miskin pengalaman, miskin perjalanan hidup. Artinya sahabat seperjalanan, setiap jenjang usia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu biarlah kita selain memahami bahwa di masa tua ada kelemahan-kelemahan fisik, namun juga ada kekayaan-kekayaan, keindahan yang tidak dimiliki oleh jenjang usia yang ada di bawahnya. Kita betul, gigi mulai rontok, rambut mulai rontok, mata mulai pudar penglihatan, telinga anak cucu mantu harus sedikit berteriak baru kita mendengar suaranya. Kaki pun dari 2 kaki mulai tambah 1 kaki dengan tongkat, tambah lagi 2 kaki dengan tongkat yang memang sepasang juga. Sahabat seperjalanan, tidak ada yang sempurna dalam setiap jenjang usia. Kesempurnaan Allah adalah janji Tuhan yang sebagaimana dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rasa syukur itu adalah hal yang sangat mendasar. Kalau kita ingin memiliki sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan sikap optimis, kehidupan yang penuh dengan perjalanan yang dengan kemerdekaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagaimana penjelasan tadi, menjadi anak-anak dengan segala lebih dan kurangnya, menjadi mulai dewasa, remaja, dan pemuda dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menjadi orang yang parobaya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan menjadi orang tua dan lansia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala ketidaksempurnaannya. Namun di dalam segala kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita, ada ketidakterbatasan dan ada kesempurnaan Allah yang menyertai setiap jenjang kehidupan usia manusia, dari terlahir sampai kepada masa tua, sampai kembali ke rumah Bapa, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang dikatakan sampai masa tuamu berarti dari muda sampai masa tuamu aku tetap dia.
sampai masa putih rambutmu, dari hitam rambutmu sampai engkau putih rambutmu, aku tetap dia. Aku menggendong kamu, dari kamu terlahir tidak berdaya, engkau punya kemampuan bertumbuh sampai engkau juga tidak berdaya berjalan kembali karena masa tua. Alkitab mengatakan, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya. Aku akan menanggung kamu terus dan memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sedemikian sempurna janji Tuhan di dalam setiap jenjang usia yang kita lewati. Sahabat seperjalanan, perlulah kita pahami kita manusia dalam segala ketidaksempurnaan dan keterbatasan, dan hanya Allah yang sempurna dan hanya Allah yang tidak terbatas. Di dalam segala kekurangan kelemahan kita ada Allah yang menyertai kita, sehingga boleh dikatakan tua bukanlah kelemahan karena ada kekuatan Allah. Dan masa-masa tua adalah masa-masa yang penuh dengan banyak kemenangan. Orang lain sedang bergerak berjuang, kita sudah ada di penghujung. Kita hampir menyelesaikan semua pertanggungjawaban hidup di masa lalu. Jikalau ada perjuangan hidup di masa lalu yang tidak tepat, yang salah jalan, yang keliru, baiklah kita meminta ampun kepada Tuhan di masa-masa tua kita. Mungkin kita banyak menyakiti anak, mantu, cucu kita. Kita berhutang kepada orang lain, menyakiti orang lain. Maka di masa tua inilah kita melakukan sebuah perubahan sikap hidup, berdamai, menghilangkan kebencian, menghilangkan ketakutan, menghilangkan kekhawatiran, meminta maaf kalau ada hal-hal yang kita pernah perbuat yang keliru kepada orang-orang tertentu. Membalas budi kalau ada orang yang pernah membantu kita di masa lalu dan kita diberikan kemampuan di masa tua. Setelah itu segala perkara-perkara yang buruk yang terjadi, maka banyak hal juga yang positif yang kita lakukan. Maka syukurilah, tersenyumlah. Lihatlah segala kenangan-kenangan manis di masa terdahulu, di dalam pertolongan Tuhan, perjalanan hidup yang penuh dengan keindahan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan engkau kalau tua berkata dalam dirimu, aku sudah tua, aku tidak berguna, aku tidak menarik, aku tidak punya manfaat, aku tidak punya faedah. Maka semakin rusak kehidupan kita. Katakan dalam hatimu, aku penuh dengan kemenangan, aku penuh dengan syukur, aku penuh dengan kegembiraan, aku penuh dengan sukacita, dan aku memiliki iman yang teguh, dan aku masih banyak kesempatan bagaimana bisa memberkati orang lain dan juga memberkati diri sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan tua, tapi takutlah dengan kehidupan sampai tua. Kita tidak hidup dalam kebenaran, itu yang jauh lebih ditakutkan. Kalau engkau tetap bersama dengan Tuhan di dalam setiap jenjang usia, engkau tetap akan mengalami kekuatan, mengalami kesukacitaan, mengalami kegembiraan, mengalami kemenangan, mengalami kemerdekaan. Engkau tetap bisa menengadah kepada Tuhan. Engkau punya wajah yang tetap bersinar. Hidupmu tetap memberkati. Hidup menjadi inspirasi buat orang-orang lain, bahwa engkau membawa Tuhan seumur hidupmu sampai kepada masa tuamu. Dan itu janji firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan engkau berkata, aku sudah tua. Katakan dalam hatimu, aku penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kesukacitaan. Aku bisa melihat anak cucuku, mantuku, segala perjuangan semasa hidupku di masa lalu, Tuhan sudah memberkati. Maka saat ini engkau seperti sedang menonton sebuah film yang indah selama kehidupanmu. Selamat belajar untuk mencintai dirimu dan memakai kehidupan yang ada sampai kapanpun untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Ajar kami untuk melihat masa tua adalah sebuah keindahan dan bukan sebuah kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.